Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alis, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Oh, Lalu iya. bagaimana dengan kabar Ibu? Saya juga alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini Bu Alis, terkait, WA Bu Alis yang, tadi ya, saya ingin, menindaklanjuti, kira-kira, pada kesempatan ini apa yang akan, Ibu perbincangkan dengan saya, Bu? Iya, Bu, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu terkait masalah saya di kelas. Oh, terus, tujuan dari perbincangan ini apa ya, Bu, ya? Saya harapkan dengan adanya perbincangan hari ini dengan Ibu Fitria, saya mendapatkan gambaran atau solusi cara menghadapi anak-anak di kelas saya, Bu. Oh, iya. Masalah yang Ibu hadapi saat ini seperti apa ya, Bu, ya? Jadi begini, Bu, saya kan mengajar di kelas 2. Nah, Iya, heeh, idealnya kan di kelas 2 itu harus sudah lancar membaca ya, Bu. iya betul. Nah, saya masih menemukan siswa yang, eee, motivasi belajarnya kurang. Bahkan ketika diberi pekerjaan rumah, itu anak tersebut tidak mengerjakan. Nah, saya bingung, saya merasa pusing untuk menghadapi hal tersebut. Kalau boleh saya tahu, apa yang sudah, Ibu telusuri, penyebab dari anak-anak, yang kurang, bersemangat tersebut, Bu? Penyebabnya Saya seperti sudah apa? melakukan pendekatan ya dengan Heeh, siswa iya, tersebut. Berdasarkan pengamatan saya, kurangnya motivasi belajar siswa itu atau jarang mengerjakan PR, ternyata mhm, siswa tersebut di pelajaran tertentu yang bacaannya mmm, banyak, Bu. oh, iya iya, Nah, jadi, ternyata setelah saya telusuri ternyata yang saya gunakan itu metode pembelajarannya kurang bervariasi dan mhm, menyenangkan yang kurang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, iya, berdasarkan hal tersebut, saya ingin menerapkan lagi metode pembelajaran yang bervariasi, yang menyenangkan, yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian saya juga akan menyelipkan ya ice breaking pada proses pembelajaran. Terus juga saya menggunakan atau memilih media-media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak dan sesuai dengan materi yang saya akan ajarkan. Seperti itu, eee, Bu. jadi, solusinya, seperti yang sudah Ibu utarakan, barusan ya, Bu, ya, eee, itu tingkat keberhasilannya, kalau dari skala prioritas itu dari angka sampai 10 itu ada di tingkat berapa, Bu? Nah, dari pemaparan yang sudah saya sampaikan barusan, dari skala 1 sampai 10 itu akan mencapai angka 9, Bu. Mmm, apakah ada hambatan atau rintangan gitu, Bu, dari rencana yang akan Ibu lakukan itu? Kira-kira apa gitu itunya? Nah, kira-kira hambatan yang udah saya gambarkan, yang saya Iya, terlihat ya, heeh, iya, mengatur media pembelajaran mengatur metode pembelajaran, memilih media iya, pembelajaran yang sejujurnya di sekolah saya itu belum lengkap, Bu, media pembelajarannya. Infocus itu mmm, kan hanya ada baru 3, sedangkan kelas itu ada 6, suka iya, berebutan seperti itu. Terus, buku-buku juga itu masih kurang lengkap, kadang kala di kelas saya kan jumlahnya ada 20, sedangkan buku iya, hanya ada 15. Itu yang menjadi mhm, hambatan bagi saya. iya, terus, ada masalah, atau ada maaf, bukan masalah ya, ini ada strategi lain nggak yang akan Ibu terapkan selain dari rencana yang tadi? Ada, Bu, saya pernah menerapkan strategi pembelajaran dengan metode game ya. Iya, Pada saat itu, ketika saya menemukan itu pada tahun ajaran yang lalu ya, bukan mhm, yang sekarang. Itu ketika saya menemukan anak yang kesulitan atau tidak mau membaca atau malas membaca ya, iya, saya menggunakan teknik, game dengan mhm, berantai. Jadi si anak itu membaca teks yang panjang secara berantai. Nah, secara otomatis ketika game tersebut dilaksanakan, mhm, ada siswa yang fokus membaca dan siswa lain iya, akan fokus untuk menyimak bacaan temannya. Sehingga tujuan pembelajarannya pun tercapai pada saat itu. oh iya. Terus, kapan Ibu akan, memulai rencana tersebut?
Secepatnya, dalam minggu ini, saya akan persiapkan terlebih dahulu, hal-hal yang harus dibutuhkan setelah dari pembincangan ini, Bu. Siapa yang akan Ibu libatkan dalam, aksi, yang akan Ibu, lakukan ini, Bu? Nah, yang saya akan libatkan adalah yang pertama saya izin dulu kepada kepala sekolah, Ya. yang kedua, saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk Mhm. mendapatkan, umpan balik, Bu, Mhm. terkait dengan rencana saya, apakah ini akan berhasil atau ada tambahan dari rekan sejawat tersebut. Kemudian tidak lupa juga saya akan mengajak ke orang tua siswa, karena kebetulan di kelas saya ada grup orang tua siswa yang alhamdulillah aktif-aktif, orang tuanya. Saya akan mengajak orang tua tersebut untuk, mendukung dan berkolaborasi atau kerjasama untuk menerapkan membaca di rumah secara teratur, karena kan di sekolah hanya sebentar ya, Bu, Iya kebanyakan iya. di rumahnya Di rumah, masing-masing iya orang betul. tua, Mhm. iya, jadi harus ada kerjasama antara guru sama orang tua. Iya. Terus, komitmen yang akan Ibu lakukan seperti apa, Bu? Terkait rencana Ibu tersebut? Nah, komitmen saya itu, saya ingin terus belajar untuk Mhm. meningkatkan pemahaman saya, pengembangan saya sebagai guru, demi Iya. terciptanya pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Selain itu juga saya ingin, merubah merubah pola pendidikan di sekolah saya yang Iya. tadinya itu kebanyakan metodenya ceramah, diskusi, saya Mhm. ingin, memberikan gambaran kepada guru-guru yang lain bahwa metode pembelajaran itu bukan hanya diskusi dan ceramah saja, kita bisa menerapkan metode dengan eksperimen, metode pembelajaran yang berada di luar kelas, seperti itu. Iya. Seberapa yakin Ibu, akan, tingkat keberhasilan yang Ibu yakini dari rencana aksi Ibu seperti bagaimana, Bu? Saya rasa jika dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat itu semua mendukung, saya Iya. rasa ini 95% berhasil. Pola pendidikan di sekolah saya, lebih meningkat dari sebelumnya. Iya. Iya, siap Ibu, permasalahan yang, Ibu ungkapkan dan Ibu juga, sudah punya solusi yang tepat ya, Bu, ya. Iya, Nanti saya akan hubungi Ibu lagi ya, Bu, ya, kita akan berbincang lagi, bagaimana hasil dari, rencana Ibu ya, Bu, ya. iya, Apakah ada iya. hal lain yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Iya, Bu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya kepada Ibu Fitria, Ya, yang sudah menyempatkan hadir untuk, mendengarkan, apa, perbincangan saya. iya, Eee, jadi ketika berbincang sama Ibu, saya mempunyai gambarannya gitu ya, Bu. iya, Terima kasih sekali i untuk waktunya, untuk perhatiannya, mudah-mudahan kita sama-sama belajar untuk meningkatkan, kompetensi kita, keterampilan kita sebagai guru. iya, sama-sama Bu Ali, semangat ya, saya doakan semoga apa yang, akan Ibu, lakukan itu berhasil sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Ya, terima Amin. kasih juga. Wassalamualaikum Bu Ali warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bu, ganti Iya, posisi. siap. Iya, siap. Oke. Assalamualaikum Bu Fitria, bagaimana dengan kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah saya, baik, sehat. Bagaimana dengan Ibu juga kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Ibu. Iya, menindaklanjuti tentang WA kemarin ya, Ibu ingin Iya, berbincang heeh. dengan saya. Kebetulan saya hari ini ada jam senggang. Bagaimana apa yang mau disampaikan Ibu? Iya nih, saya sedikit, mau curhat gitu ya Bu ya. Saya itu kan, apa namanya, mempunyai kendala gitu Bu, kendalanya saya ingin menumbuhkan rasa percaya diri saya ketika, saya berbicara di depan orang banyak Bu. Iya. Tujuan apa yang Ibu harapkan setelah melakukan coaching ini, Bu? Ya, tujuannya, setelah, coaching ini, setelah, berbincang dengan Bu Alis, saya, berharap, saya akan, menemukan solusi gitu Bu, atau gambaran sehingga saya bisa percaya diri apabila, saya, diberi kepercayaan untuk, berbicara di depan orang banyak Bu. Oke. Apakah sudah ada, penyebab yang Ibu sudah telusuri?
dari kondisi tersebut? Iya, penyebabnya, itu, yang pasti karena kurangnya kepercayaan diri ya, Bu, ya. Kurangnya kepercayaan diri, saya, terus juga, penyebab yang kedua itu karena, kurangnya jam terbang saya gitu kan ya, kalau Mhm. berbicara di depan orang banyak, Bu, itu. Oke. Nah, kira-kira, dari hal tersebut, Ibu sudah mempunyai solusi atau, cara, yang efektif untuk menanggapi hal tersebut, Ibu? Oh iya Bu, ini, rencana saya itu Bu, ada beberapa gitu ya. Yang pertama, saya akan bercoba berlatih Bu nih di depan kaca. Saya akan bercoba, berbicara sendiri ya di depan kaca gitu kan. Terus kemudian juga saya akan, berlatih juga di depan, rekan sejawat ya, karena kalau berbicara di depan sejawat, saya tidak merasa, apa namanya, tidak merasa gugup, tidak merasa canggung gitu ya, gitu. Iya, Jadi, apa namanya, merasa canggungnya itu ketika berbicara di depan, orang banyak yang jumlahnya itu lebih dari 10 misalnya ya iya, gitu, misalnya di kegiatan KKG gitu ya, atau iya, kegiatan, gugus apa, kecamatan gitu, nah seperti itu. Terus, yang, rencana saya selanjutnya, saya juga akan, berlatih, di YouTube misalnya ya, yang bisa saya, apa namanya, manfaatkan itu ya di media. Terus juga saya akan melatih, kepercayaan diri saya dengan, berkonsultasi dengan, orang gitu ya, rekan guru yang memang dia, ahli dalam, apa namanya, berbicara di depan, orang banyak, Bu. banyak, iya. Mhm. Bagus sekali, Bu, 4 cara tersebut. Nah, kira-kira dari keempat cara tersebut untuk meningkatkan percaya diri Ibu, kira-kira dari skala 1 sampai 10, itu tingkat keberhasilannya pada angka berapa, Bu? Tingkat keberhasilannya itu, di angka 80, Bu. Insya Bagus. Allah, dengan cara seperti itu, karena kan memang, saya itu tidak percaya dirinya pada saat, di apa, berhadapan dengan orang yang, jumlahnya lebih dari 10 kan ya, Bu, ya. Kalau dengan rekan sejawat yang jumlahnya, 10 ke bawah itu saya masih, bisa gitu kan. Jadi tidak ada gugup, tidak ada, apa namanya, canggung gitu. Oke. Dari keempat langkah yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira, cara apa yang pernah Ibu laksanakan, Bu? Iya, saya juga pernah, apa namanya, melakukan kegiatan berbagi praktik baik, Bu. Ini Iya, di tingkat, gugus ya. Kalau di tingkat gugus maksudnya enggak, enggak sebanyak di tingkat kecamatan gitu. Dan alhamdulillah di tingkat, gugus tersebut, ada perkembangan ya, Bu, ya. Maksudnya, kepercayaan diri itu bertambahlah gitu setelah banyak latihan juga, setelah, konsultasi gitu kan. Latihannya di YouTube, lihat penampilan orang lain, latihan, diri sendiri di depan kaca, kemudian konsultasi dengan, yang ahli gitu kan. Alhamdulillah, kepercayaan diri saya meningkat, Bu. alhamdulillah. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri yang Ibu sampaikan tadi, pertama dari itu ya, berlatih dari kaca ya, dari Heeh, iya online, betul. referensi dari YouTube bagaimana cara berbicara di hadapan orang Heeh, banyak. Mungkin yang Ibu terapkan tadi, diawali dari gugus dulu ya, heeh, gitu. gugus ya, dari Mhm, tahap-tahap yang sedikit dulu, begitu. mhm. Nah, kira-kira, kapan Ibu akan mencoba untuk melaksanakan, apa, cara melatih percaya diri di hadapan orang banyak selain dari gugus itu tuh, Bu? Ya, insya Allah, secepatnya, Bu, nanti kalau misalnya ada acara rapat orang tua yang jumlahnya 200 kan, yang Mhm. jumlahnya 200 saya, akan, insya Allah akan tampil percaya diri. Jadi, Oh, apa namanya, kita berusaha supaya, tidak ada, apa, keraguan, tidak ada gugup dan gemetar, Bu. iya. Memang ya untuk, melatih percaya diri tuh, saya juga rasakan sangat sulit ya, Bu. Iya, Lama itu belajar untuk melatih percaya diri. Nah, iya. dari, yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pihak yang mana saja yang akan Ibu libatkan untuk, apa, menunjang keberhasilan dalam melatih kepercayaan diri, Bu? Yang pasti rekan sejawat, Bu, ya, dan kepala sekolah, Iya. di sini dukungannya, saya nanti akan meminta umpan balik atau refleksi kepada mereka gitu, bagaimana penampilan saya ketika saya, berdiri di depan orang banyak, Bu, ketika saya melakukan presentasi atau, berbagi praktik baik, Bu. Iya, bagus sekali, Bu. Itunya untuk dukungan-dukungan dari, apa, dekat-dekat kita ya. Ya. Lalu,
kira-kira komitmen apa yang akan Ibu terapkan gitu? Ya, saya berkomitmen akan terus belajar, melatih kepercayaan diri saya sampai saya, bisa gitu, Bu, sampai saya bisa, berhadapan dengan khalayak gitu, tanpa ada keraguan, tanpa ada rasa gugup dan, percaya diri, maksimal. Iya, alhamdulillah ya Ibu, perbincangan hari ini Ibu tadi sudah mengutarakan unek-unek Ibu, Ibu juga sudah mendapat gambarannya untuk solusi hal tersebut. Mudah-mudahan lancar ya Ibu. Mungkin ada Amin, Bu. beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Sedikit aja, Bu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Alis, karena telah, menyediakan waktunya mendengarkan curhatan saya, Bu. Terima kasih sekali banyak, semoga amal Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Ibu. Iya, Terima kasih Bu. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selesai, siap.